Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro ya yang minta penulis bahas oli minyak bumi ya. Jadi apakah oli minyak bumi itu lebih unggul dari ya oli-oli yang lain? Jadi oli itu juga ada oli mineral, semi sintetik, sintetik. Kalau kita lihat bungkus labelnya, ada oli mineral grup 1, mineral grup 2, mineral grup 3, sintetik grup 4, sintetik grup 5. Oh iya, ada yang lupa. Grup 2 dan grup 3 sekarang enggak dipanggil mineral lagi ya. Yang dulunya mineral grup 2 sekarang jadi ada yang nyebutnya semi sintetik. Grup 3 ada yang nyebutnya sintetik. Jadi oli sintetik sekarang tidak hanya grup 4 dan grup 5, tapi grup 2 dan 3 juga. Ada juga yang oli di luar yang sering disebut itu ya, yaitu oli daur ulang. Nah, di mana grupnya oli daur ulang ini? Kalau dari kategori ya berdasarkan deskripsi API, oli daur ulang itu masuk grup 2. Ya, karena dilihat dari sisi kemurnian ya. Jadi masuknya grup 2. Kok aneh ya? Gak masuk grup 1. Tapi ya itu kenyataannya seperti itu. Jadi oli daur ulang itu nggak masuk grup 1, tapi malah grup 2. Tentu ya orang-orang sudah nggak pakai acuan API lagi ya, karena orang-orang kan nyebut grup 3 sebagai sintetik. Sementara itu kalau di dokumennya API, dokumen misalnya 1509 atau motor oil meter, apapun lah ya, semua dokumen yang kita download dari websitenya API nggak ada ya penjelasan apa itu oli sintetik. Karena ya semenjak Castrol Sintek yang dari bahan grup 3 itu menang di pengadilan, bisa mengklaim dirinya sebagai oli sintetik, API tidak lagi mencantumkan sintetik. Penulis sudah coba lebih dari 100 merek oli ya, yang terdokumentasi juga ya sekitar segitu ya. Sudah beberapa waktu yang lalu menulis lebih dari 100 oli, mungkin sekarang 110 kali ya. Terus lupalah angkanya. Jadi ya penulis sudah coba ada oli mineral, semi sintetik, sintetik, 100% sintetik, oli yang apa jenenge full sintetik, volley sintetik. Ada juga ya yang premium gitu juga ada. Nah, dari mencoba banyak oli tersebut ya, pelajaran yang bisa penulis ambil itu adalah pabrik oli itu sering bohong soal label oli, terutama untuk oli-oli sintetik. Terutama untuk oli lokal sintetik harga kurang dari 100.000. Karena yang lebih dari 100.000 juga ya belagedus bohong ya. Satu hal yang betul-betul dibela oleh banyak anggota klub otomotif, anggota grup mobil, grup motor, grup oli, itu adalah bahwa pabrikan itu pasti jujur. Pabrikan itu pasti nggak bakal bohong. Soalnya kalau bohong bakal ketangkep polisi, bakal dapat hukuman gitu ya.
Tapi ya mereka itu pura-pura nggak tahu bahwa untuk soal oli ini tidak ada hukumnya. Nggak ada yang mengatur bahwa oli full sintetik itu harus dari bahan grup 4. Sekarang juga banyak yang sudah ngaku, oh emang kita nggak pakai grup 4 full sintetiknya. Jadi nggak ada hukum soal itu. Kalau nggak ada hukumnya, ya nggak ada yang bisa menghukum mereka. Artinya pabrik kan bisa seenaknya ngomong oli full sintetik jauh lebih baik daripada mineral, padahal yang mereka pakai bukan full sintetik. Dan ya sebenarnya untuk bisa tahu itu beneran atau enggak, kita cuma perlu membandingkannya dengan misalnya oli full sintetik masa lalu, oli full sintetik yang beneran full sintetik grup 4. Karena ya mungkin dari pakar-pakarnya, suhu-suhunya yang di grup oli atau grup otomotif ngomong, oh sekarang sudah nggak ada oli PAO, tapi nyatanya masih ada. Jadi kalau kita mau merasakan gimana sih rasanya oli dengan bahan PAO, kita masih bisa beli hari ini. Kita tinggal cari oli yang ono tulisannya PAO ya. Kalau perlu yang 100% PAO. Contoh kalau soal merek ya, yang penulis tahu olinya berani ngomong oli PAO, bahannya PAO, di material safety data juga ada yang berani nyebut juga. Kalau salah satu merek itu adalah Ravenol. Ravenol itu adalah salah satu pabrikan oli yang masih terang-terangan ngomong PAO atau tidaknya. Jadi kalau pingin coba oli full sintetik yang tulen, ya coba oli Ravenol. Ada oli lain yang lebih mahal, tapi ya penulis masih merasa lebih ekonomis Ravenol. Mungkin harganya 300.000, tapi ya daripada beli oli 300.000 ngaku-ngaku sintetik tapi sebenarnya bukan sintetik, kan ya mending gitu. Beli oli harganya 350.000 tapi ternyata bukan PAO, kan ya rugi. Mending sekalian coba oli 300.000-an, kurang dari 300.000 tapi PAO. Enggak semua Ravenol tentunya ya yang 100% PAO. Ya kita bisa lihat dari deskripsi produknya. Contoh Ravenol VST, Ravenol Racing, mana? Ya lihat dari deskripsi saja ya, oli 100% PAO nya Ravenol apa. Nah sebenarnya kualitasnya gimana sih? Dari nyoba lebih dari 100 merek oli, sebenarnya kualitas oli sekarang itu bisa dibilang mirip-mirip, baik yang harganya 20.000 atau yang harganya 200.000. Oli yang paling murah memang nggak berani ngasih tulisan full sintetik, tapi oli yang berani nulis full sintetik itu ternyata bahannya nggak begitu jauh beda. Yang parah malah lebih buruk daripada oli yang murah-murah. Tahu dari mana buruknya? Ya penulis beruntung telah melakukan uji panggang oli ya. Jadi ketahuan lah dari situ saja bahwa ada oli yang ngakunya full sintetik tapi tidak tahan panas. Tahu sendiri kan ya bahwa oli full sintetik itu sering disebutkan tahan panas.
tahan panas, ada yang tidak mudah jadi hitam, tahan panas bisa juga berubah tidak cepat habis. Jadi menguapnya itu ya, penguapannya di uji panggang oli keduanya bisa kelihatan mana oli yang cepat hitam, mana oli yang cepat habis. Ada yang salah satu, ada yang dua-duanya. Dan oli full sintetik itu seringkali gugur di salah satu. Ini tentu kalau dibandingkan dengan oli mineral yang sampai sekarang masih disebut mineral, yaitu oli mineral grup 1. Oli mineral grup 1 itu salah satu cirinya adalah pour point, titik tuang yang buruk. Buruk itu berapa? Olinya sudah nggak bisa dituang di suhu 10 derajat Celcius. Nah, kebetulan penulis itu favorit oli Mesran SA40 yang secara spesifikasi pour point-nya, titik tuangnya adalah minus 9 derajat Celcius. Nah, setelah diuji ya, Mesran ini justru menang melawan banyak sekali oli mesin yang baik tulisannya high quality premium, mineral, semi sintetik, full sintetik, 100% sintetik, dan seterusnya. Karena olinya ternyata lebih buruk dari mineral, iya pastilah itu oli full sintetiknya full sintetik palsu. Kalau yang full sintetik beneran nggak bakalan kalah dengan Mesran, bahkan mungkin bisa dibilang sedikit lebih unggul. Misalnya keraknya lebih sedikit. Nah, yang lebih jelek sayangnya banyak. Jadi wes, kalau sudah ada tulisan full sintetik, kita itu lebih baik skeptis dulu ya. Walau harganya mahal, kita itu jangan mudah terpaku, jangan mudah percaya. Kita harus uji coba dulu. Oli full sintetik itu secara penguapan, secara berubahnya warna itu pasti lebih baik daripada oli Mesran. Dan ini penulis temui di oli-oli full sintetik yang penulis coba, yang beneran full sintetik. Oli Yaco misalnya itu cukup baik, oli Castrol GPS misalnya itu cukup baik, oli Redline, Amsoil Signature yang produksi lama, serta oli-oli full sintetik beneran yang lain. Gak ada yang kalah sama Mesran. Begitu kalah, nah itu bukan. Nah, ada juga orang yang pro-nya yang tanya, oli dari minyak bumi bagaimana? Jadi oli yang murni minyak bumi. Kebetulan ada dua contoh, yaitu oli oli ADNOC sama ENOC, ADNOC dan ENOC. Dua oli ini, dua merek ini itu dipromosikan sebagai oli yang 100% bahannya virgin oil, jadi oli murni itu ya. Nah, ternyata ya, walau bahannya murni dari minyak bumi, secara kemampuan kalah ya dengan Mesran. Ya, Mesran juga dari minyak bumi, sama-sama minyak bumi, tapi ya kalah tuh dengan Mesran. Ya sebenarnya nggak cuma ADNOC atau ENOC saja ya, oli bahan minyak bumi yang kalah dari Mesran. Dari oli Pertamina sendiri pun yang bisa menang lawan Mesran SA40 itu sangat sedikit. Meditran S itu ternyata beda ya, cepat rusak malah.
Bahkan kayak Fastron, apa ya, Fastron diesel pernah penulis coba, kalah dengan Mestran. Apalagi Prima XP, Enduro, kualitasnya di bawahnya malah ya. Virgin Oil base yang ditawarkan oleh ADNOC dan ENOC, ya ternyata walau bahannya murni dari minyak bumi, secara kemampuan ya nggak selevel dari Mestran. Kalau nggak selevel ya nggak ada gunanya kita ngejar 100% virgin ya, karena ternyata yang 100% sekalipun kemampuannya di bawahnya oli rata-rata. Yang mengejutkan ya, oli yang jelas-jelas dari daur ulang, yaitu produknya dari seperti ALP Petro, seperti dari Win ya, dari Varia Tradingco, karena nggak mungkin lah itu pakai bahan yang bahkan dari mineral sekalipun mestinya enggak, karena harganya kan terlalu murah, 30.000. Sementara oli minyak bumi ya mestinya minim seperti Mestran, harganya 40.000 ke atas. Tapi ya buktinya ya secara kemampuan ada oli yang lebih baik daripada oli yang ada tulisannya full sintetik, yang penulis yakin bahannya adalah daur ulang, tapi malah lebih baik. Ya paling enggak merek Eni lah, itu bahan jelas dari daur ulang, karena ALP Petro itu produksinya adalah produksi oli bahan daur ulang dengan proses yang tentunya sudah modern. Jadi karena sudah modern, secara kualitas lebih baik. Tapi tentu ya yang juga pakai bahan daur ulang nggak dijamin kualitasnya sama. Jadi ada yang bahan daur ulang bagus, ada yang bahan daur ulang nggak bagus. Yang bahan daur ulang nggak bagus itu ya menurut penulis merek Shell atau Castrol. Castrol itu anak perusahaan dari British Petroleum ya, atau merek yang dipegang oleh British Petroleum. Entah kalau sebaliknya, tapi ya kira-kira podo lah ya. Nah, British Petroleum sendiri itu punya kilang minyak juga yang nggak kalah gedenya dari ALP Petro ya, malah mungkin bisa lebih besar. Nah, British Petroleum produksi oli Castrol. Yang penulis tahu juga sering kerjasama dengan Shell. Jadi oli Shell yang murah-murah itu ya mestinya menggunakan bahan daur ulang dari British Petroleum juga. Nah, pengalaman penulis sendiri, baik menggunakan maupun manggang oli dari produknya Shell atau Castrol, itu nggak pernah bagus. Secara daya tahan oksidasi itu lebih buruk, secara daya tahan penguapan itu juga lebih buruk. Padahal penulis sudah pernah misalnya nyoba yang versi diesel, Shell Rimula R4X, Shell Rimula R2, Castrol GTX ya. Walau bahannya ya mungkin terkesan wah sip itu ya, kualitas tinggi itu, tapi ketika dipanggang oli kelihatan bahannya cepat habis, juga cepat jadi hitam. Jadi ya walau sama-sama daur ulang, kita nggak bisa menyamaratakan. Ya ingat juga bahwa pabrikan di Indonesia itu berani bohong. Jadi bisa aja dia pakai bahan daur ulang tapi ditulisi full sintetik, dan ya bisa aja dia mencoba cari untung sebanyak mungkin ya. Jadi
dia pakai bahan daur ulang, dan bahan daur ulangnya yang paling buruk kualitasnya. Jadinya walau harganya mahal, tapi secara kemampuan sangat buruk. Bisa saja semua dananya dialokasikan untuk marketing, untuk pemasaran, untuk bayar orang, bohongi orang, gitu ya. Jadi ya seperti itulah ya kenyataan sekarang. Ada oli full sintetik yang bahkan lebih buruk daripada oli harga 30 ribuan. Ya kita jadi harus hati-hati. Harus apa ya? Kalau nggak yakin harus coba sendiri lah. Karena ya kalau sudah dicoba sendiri bakal tahu. Acuannya adalah ya kalau bisa sih performa itu dari top speednya, akselerasi 0-100, konsumsi bahan bakar itu. Kalau nggak bisa ya dari suara mesin, apakah kasar atau halus, getaran mesin kasar atau halus, olinya apakah setelah di drain jadi hitam, berkurang banyak. Karena kan ya namanya oli sintetik harusnya itu tidak mudah jadi hitam, tidak mudah habis juga. Memang oli yang nggak jadi hitam itu ada buruknya, tapi ya kalau mau menilai sintetik atau tidak ya harusnya dari situ dulu. Jadi kesimpulannya ya, oli kita itu nggak bisa percaya pada tulisan sintetik, full sintetik, mineral dan seterusnya. Kita itu soal oli ini kita harus pegang pabriknya siapa, mereknya apa. Merek terkenal, harga mahal itu juga belum tentu kualitasnya bagus. Karena kadang juga terus pabrikannya berubah haluan ya. Dari ya pakai bahan mahal terus akhirnya jadi pakai bahan murah. Yang penulis tahu begini itu ya Amsoil ya. Dia mengakui pakai bahan murah. Liqui Moly juga begitu. Kalau yang di Indonesia sendiri yang jelas-jelas berubah kualitasnya adalah misal Bardahel. Beda jauh sekali ya Bardahel buatan Indonesia yang botolnya hitam itu dengan yang masih impor. Beda jauh sekali, terutama untuk oli 20W 50 nya beda jauh sekali, baik dari sisi aditif ataupun bahan olinya. Oli total juga penulis merasakan hal yang sama. Yang buatan Singapura pun sebenarnya sudah nggak bagus, tapi begitu sudah buatan Indonesia, aduh, setengah mati. Tapi ya ini jadi ingat juga, sekarang penulis beli Motul harga murah. Motul harga 56.000 di lapak resmi. Kayaknya sudah buatan lokal. Ya lihat saja lah kualitasnya bagaimana. Ya wes lah, itu saja ya. Jadi soal oli, jangan percaya tulisan di bungkus oli. Harus coba sendiri olinya apa bener bagus atau enggak. Ya wes itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.